Oke, adik-adik semuanya, kali ini kita akan masuk ke struktur atom bagian yang ketiga. Nah, seperti biasa sebelum saya mulai, jangan lupa untuk di-follow TikToknya dan jangan lupa untuk di-subscribe juga YouTube channel saya. Nah, oke, kita masuk ke topik dengan konfigurasi elektron. Jadi kalau kita bicara konfigurasi elektron sebagai bagian daripada struktur atom part 3 ini, jadi konfigurasi elektron ini kita bicara mengenai susunan elektron daripada masing-masing unsur yang ada di tabel periodik ya. Nah, apa yang dimaksud dengan konfigurasi elektron? Jadi konfigurasi elektron ini berarti urutan ya. Bicara mengenai urutan subtingkatan energi. Subtingkatan energi yang diisi oleh elektron dalam sebuah atom ya, oleh elektron dalam sebuah atom. Nah, bagaimana konfigurasi elektron tersebut? Nah, jadi ada tiga kaidah yang harus kamu pahami bicara mengenai konfigurasi elektron ya. Ada 3 kaidah atau 3 aturan. 3 kaidah pengisian orbital, yang pertama yaitu azas Aufbau. Nah, dikenal dengan aturan Aufbau. Dan yang kedua, azas larangan Pauli. Azas larangan Pauli. Dan yang ketiga yaitu kaidahan. Ya, kaidahan. Nah, saya akan bahas satu persatu siapa itu Aufbau, siapa itu larangan Pauli, dan siapa itu kaidahan atau Han. Nah, kita mulai dengan penjelasan yang pertama. Berarti yang pertama azas Aufbau. Kalau kita lihat dari namanya, berarti yang menemukan ini adalah Aufbau. Ya, seorang ilmuwan yang pastinya dia fokus terhadap meneliti bagaimana sih susunan elektron daripada masing-masing unsur yang ada di dalam tabel periodik. Aufbau memberikan aturan bahwa pengisian elektron ke dalam orbital atom atau ke dalam orbital dimulai dari tingkat energi rendah sampai ke tingkat energi yang tertinggi ya. Jadi pengisian elektron dalam orbital dimulai dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tertinggi atau yang lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat kan ada susunan tuh. Ada S ya, orbital S. Kita tahu bahwa ada orbital S, P, D, dan F. Artinya tidak mungkin bisa sampai ke langsung dimulai dari energi yang paling tinggi. Nggak mungkin dimulai dari F dulu. Jadi semuanya harus dari energi yang terendah, di mana itu adalah orbital S. Ya, ini semakin ke kanan, maka tingkatan energinya semakin tinggi. Oleh sebab itu, yang harus kita pahamin di sini, kita harus tahu dulu bagaimana urutan kenaikan tingkat energi
tingkat energi orbital. Nah, urutan tingkatan energi orbital itu kita mulai dari yang pertama. Ada 1s ya. Kemudian 2s dia 2p. Kemudian 3s 3p dan 3d. Kemudian 4s 4p 4d 4f ya. 5s 5p 5d 5f. Kemudian ada lagi 6s ya, ada 6s 6s 6p 6d dan 7s 7p. Nah, inilah dia urutan kenaikan tingkat energi. Kalau kamu perhatikan, dia akan dimulai dari energi yang terendah. Jadi kamu perhatikan tanda panah yang saya buat ini. Nah, itu. Kemudian dimulai dari 1s dulu, maka berlanjut ke 2s, ya. Kemudian berlanjut ke 2p3s. Kemudian berlanjut ke 3p4s. Supaya kamu paham. Selanjutnya berlanjut ke 3D, 4P. Nah, jadi tingkatan energinya adalah demikian. Kemudian masuk ke 4D, 5P, 6S. Masuk ke 4F, 5D, 6P, 7S. Nah, yang terakhir, energi yang paling tinggi 5F, 6D, dan 7P. Nah, beginilah aturan tingkatan energi yang sebenarnya kamu harus pahamin. Jadi, walaupun kita tahu bahwa susunannya adalah 1S, 2S, 2P, kemudian 3S, 3P, 3D. Nah, tidak demikian. Jadi harus dimulai dari 1S dulu, selanjutnya 2S. Jadi kalau kita tuliskan dia secara berurut, maka jadinya 1S, 2S, 2P ya. Berdasarkan panah tadi, 3S, kemudian 3P, 4S ya. Kemudian 3D, 4P, 5S, 6S, kemudian masuk dia ke 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, dan 7P. Nah, demikian aturannya. Jadi kamu jangan buat urutannya 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Tidak. Itu mungkin boleh kamu tuliskan hanya untuk memperhatikan bagaimana sih pembentukan aturan kenaikan tingkat energinya supaya kamu gampang untuk menggambarkan panahnya. Tapi untuk penulisan yang benar secara afbau itu adalah seperti yang ini, ya. Nah, selanjutnya saya akan bahas adalah, ini saya hapus dulu. Selanjutnya untuk membuktikan tingkat energi seperti biasa bahwa kan orbital itu ada S, P, D, F. Nah, S itu sebenarnya kamu harus tahu berapa maksimum ruang orbitalnya dan berapa jumlah elektron yang boleh terisi. Nah, ini ada satu orbital, sedangkan ini ada 3 ruang orbital. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan F ya
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi S itu ada satu ruang orbital di mana terisi maksimum, ingat spin kemarin, ada 2 elektron. Maka ini hanya boleh terisi maksimum 2 elektron. Sedangkan P, ya, karena kita isi satu-satu dulu, nah baru berpasangan. Nah, ini maksimum 6 elektron. Selanjutnya D, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini 10 elektron. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maksimum 14 elektron. Dari sinilah kita nanti paham bicara konfigurasi elektron. Bagaimana sih konfigurasi elektron dari unsur-unsur dalam periodic table atau tabel periodik, ya. Nah, ini yang harus kamu pahami. Jadi kalau kita bicara jumlah orbital atau ruangan orbitalnya, S itu hanya ada satu. Jadi pahami aja, satu ruangan itu maksimum 2. Berarti kalau ada dia 3 ruangan orbital seperti P, berarti 3 kali 2, 6. Kalau dia 5 seperti D, 5 kali 2, 10. Ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, untuk membuktikan suatu tingkat energi memiliki tingkat energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya dapat dilihat dengan harga N tambah L-nya, ya. Jadi pembuktian tingkat energi, pembuktian suatu tingkat energi memiliki tingkat energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, maka ini dapat dilihat dari harga N ditambah L. Ingat kemarin L itu ada yang L-nya 0, ada yang 1, 2, dan 3. Jadi tinggal perhatikan saja. Contoh, ya. Contohnya adalah untuk dia 4S, ya, berarti dia energi di orbital S, ya. Kemudian maka ini nilai N-nya kan 4, ya kan, pada subkulit 4. Maka karena dia S, berapa L-nya? Maka L-nya 0, ya kan? Maka N ditambah L menjadi 4 ditambah 0. Maka ini sama dengan 4. Seperti itu. Kalau dia 3D. Kalau dia 3D berarti N-nya 3. Kan kalau dia D sudah masuk 2, ya. F baru 3. L 2, N tambah L, maka menjadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Ya, bagi yang kurang paham boleh dicek nanti di video sebelumnya. Di part 2 saya singgung bicara mengenai bilangan kuantum. Nanti karena ini ada hubungannya dengan bilangan kuantum, ya. Nah, selanjutnya penjelasan selanjutnya adalah oleh karena itu N ditambah L, karena kita bicara energi, N ditambah L. Oleh karena itu N ditambah L dari subtingkat energi (3D) ini lebih besar dari 4S. Ya, kan kita bisa lihat tuh. 5 lebih besar dari 4, ya. Maka karena D lebih besar, jadi kamu tulis dulu dong. Yang lebih kecil kan katanya dari energi yang lebih rendah ke energi yang lebih tinggi. Maka 4S harus ditulis
terlebih dahulu. Ya kan? Menurut azas Aufbau. Nah, ini dasar dari bagaimana seorang Aufbau itu menentukan urutan tingkatan energi, ya kan? Jadi tidak hanya dibuat-buat panah demikian, tapi dia ada aturannya. Oh, ternyata pembuktiannya adalah dengan menghitung bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum daripada L, atau yang kita sebut dengan bilangan kuantum azimutnya, ya kan? Nah, itu yang harus kita pahamin. Selanjutnya kita masuk ke azas larangan Pauli. Nah, bagaimana sih Pauli ini atau Pauli rules bicara mengenai aturan, ya? Kalau kita lihat di sini, saya hapus dulu. Si Pauli ini lebih bicara bagaimana sih penulisan ataupun penentuan daripada spin pada masing-masing ruang orbital, baik di S, baik di P maupun D dan F. Nah, jadi untuk bagian B, azas larangan Pauli atau Pauli rules menurut Wolfgang Pauli, jadi nama lengkapnya itu adalah Wolfgang. Menurut Wolfgang Pauli, tidak ada dua elektron dalam suatu atom yang boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama, katanya. Jadi dia mengatakan tidak ada dua elektron dalam suatu atom yang boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Ya kan? Jadi tidak mungkin bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Jadi nggak mungkin ada dua elektron itu memiliki keempatnya. Nah, coba kita pahami dulu ya. Apa sih maksudnya, kan sedikit membingungkan ya. Nah, saya kan kasih contoh misalnya. Contohnya adalah kalau kita ada satu S2 ya, bilangan kuantum N, berarti ini N-nya kan sama dengan 2 ya. N-nya sama dengan 1. Nah, ini pada orbital S, di mana 2 ini adalah menunjukkan jumlah elektron yang mau diisi. Nah, sekarang kamu gambarkan saja ini. Berarti ini sama dengan 1S2. Karena kan S itu kan seperti saya gambarkan tadi hanya ada satu ruang orbital. Nah, 1S2 artinya ada 2 elektron. Maka kamu gambarkan spinnya, satu ke atas, satu ke bawah. Ingat, spin atas bernilai positif setengah, spin bawah bernilai negatif setengah. Maka apa yang dimaksud daripada gambar ini? Maka elektron yang pertama ya, elektron pertama N sama dengan 1, maka L-nya berapa? Kan L-nya 0, ya kan, tuh SD L-nya 0. Maka M-nya juga 0, tapi S-nya karena dia ke atas positif setengah. Untuk elektron yang kedua, maka N-nya 1, L-nya juga 0, M-nya juga 0, maka S-nya negatif setengah. Ingat ya, bahwa ke atas bernilai positif setengah, ke bawah bernilai negatif setengah.
Paham ya? Sudah lebih mudah untuk dipahamin. Nah, selanjutnya kalau juga nggak paham lagi, wah, kamu harus banyak baca nih. Kamu harus banyak baca supaya kamu lebih paham. Karena kalau kita bicara kimia itu sebenarnya bicara pemahaman konteks. Nah, jadi logikanya harus lebih jalan, ya, sinkronis dengan kemampuan membaca. Nah, selanjutnya bagaimana? Seperti yang saya tuliskan tadi dalam azas larangan Pauli, dapat dikatakan bahwa satu orbital dapat ditempati maksimum. Nah, ini sebenarnya seperti yang saya jelaskan di azas Aufbau sebelumnya. Ditempati maksimum 2 elektron. Nah, jadi maksimum 2 elektron. Nah, coba kalau dia subkulit S, dia kan ada satu orbital. Berarti jumlah elektronnya 2 elektron. Sedangkan subkulit P ada 3 orbital. Kamu kalikan aja 2. 6 elektron. Dan subkulit D 5 orbital. Atau ruangan ya. Maka 5 kali 2 10 elektron. Dan yang terakhir subkulit F. Maka ini ada 7 orbital. 14 elektron. Nah, sebenarnya seperti yang saya pelajarin di kuliah, masing-masing subkulit ini punya kepanjangan ini atau punya singkatan. S itu artinya sharp, P itu principal, D itu diffuse, and then F itu fundamental. Jadi sebenarnya setiap simbol itu selalu ada definisinya. Nah, dengan demikian dapatlah kita simpulkan. Kesimpulannya apa dari aturan si Wolfgang Pauli ini? Bahwa kulit ke N memiliki N buah subkulit. Artinya apa? N kuadrat orbital dan 2N kuadrat elektron. Jadi kalau N-nya 1 berarti 1 kuadrat, berarti 1 orbital. Contoh, N sama dengan 1, maka 1 kuadrat sama dengan 1. Maka jumlah elektronnya berapa? 2N kuadrat, ya. Berarti 2 kali 1 kuadrat, maka ada 2 elektron. Nah, begitulah pemahamannya. Ya, jangan bingung. Ini masih sangat basic sekali dalam kimia. Sangat mudah untuk dipahami. Nah, yang terakhir kita masuk ke kaidahan atau aturan Han. Ya. Bagian C. Kita masuk ke kaidahan atau aturan Han. Kaidahan atau aturan Han yang pertama, pada pengisian orbital-orbital, dengan tingkat
energi yang sama mula-mula elektron mengisi orbital secara sendiri-sendiri dengan spin yang paralel. Artinya kalau diisi di orbital, misalnya kita punya 3 orbital P, kamu harus isi dulu dengan spin yang ke atas dulu masing-masing ruangan orbitalnya. Jadi nggak boleh langsung berpasangan. Jadi kamu isi sendiri-sendiri dulu. Nah, jadi ini sendiri-sendiri dengan spin yang orbital, ataupun spin yang paralel. Baru kemudian berpasangan. Jadi maksudnya di sini apa? Egonya diturunkan tuh ya. Jadi jangan langsung mau berpasangan dulu. Kamu harus perhatikan dulu bahwa setiap ruang orbital itu punya elektron yang saling terisi. Nah, setelah semuanya terisi, baru kamu boleh buat berpasangan. Nah, itu aturannya. Contoh, biar lebih paham. Ya, contohnya. Kalau kita bicara misalnya orbital P ya. Pengisian 4 buah elektron. Ya, 4 buah elektron pada orbital P. Nah, bagaimana? Ingat kalau orbital P itu yang kita tahu kan dia punya ada 3 ruang orbital. Nah, saya akan kasih ilustrasi 2 yang benar dan yang salah pengisiannya. Nah, ini saya gambarkan untuk yang salah. Nah, ini yang benar pengisian. Katanya kan ada 4 buah elektron dan harus diisi sendiri-sendiri dulu. Maka kamu harus isi dengan spin yang sama. Ke atas, ingat kalau dia ke atas positif setengah. Nah, udah 3 elektron, 1 lagi. Itu kalau dia benar. Nah, berarti kalau kamu buatnya salah, maka langsung begini. Ini salah ya. Ini yang pasti salah. Kalau yang benar 1, 1, 1 dan berpasangan. Nah, ini yang benar. Paham ya? Jadi harus dipahamin kalau kita bicara konfigurasi elektron menurut kaidahan. Nah, selanjutnya apa saja hal-hal yang harus dipahami ataupun diperhatikan dalam konfigurasi elektron? Ada beberapa hal ya, hal-hal yang harus dipahami dalam konfigurasi elektron. Apa saja? Yang pertama, kamu harus pahami cara pengurutan. Ya, cara pengurutan subkulit. Jadi cara mengurutkan subkulit itu harus dipahamin. Contoh ya. Contoh. Kalau kita punya kobalt dengan nomor atom 27, berarti kan ini konfigurasinya 28 ya. Kalau berdasarkan tingkat energinya 288 18 ya. Ini sudah 28.
Berarti 288. 28. Nah, 18. Kemudian 8 dan 1. Nah, itu untuk dia pengurutan energinya, karena kan 24, 27 jumlah elektronnya. Nah, untuk trik yang pertamanya adalah ini pengurutan berdasarkan tingkat energi, ya, berdasarkan tingkat energi. Maka ini sama dengan berapa? Ingat, kamu harus gunakan atau terapkan aturan si Aufbau tadi. Maka ini jadinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, ya, 4S2, dan 3D7. Kalau kamu perhatikan dia 2, 8, 8, 9. Tapi kan 9 itu bisa dibuat ke 8 dan 1. Karena kalau kita ikutin aturannya tidak ada 9 ya. Yang ada 2, 8, 18, dan seterusnya. Nah, selanjutnya pengurutan berdasarkan pengelompokan. Nah, ini pengelompokan nomor kulit yang sama. Nomor kulit yang sama. Kalau dia dengan nomor kulit yang sama, maka menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D7, 4S2. Nah, ini kalau dia dengan kulit yang sama. Apa yang dimaksud dengan kulit yang sama? Ya, dia dengan bilangan kuantum utama yang sama. Artinya 1, kemudian 2 dengan 2, 3 dan 3, ya, 3 dan sini 3 bilangan kuantum utama 3 dan bilangan kuantum utama 4, ya. Berarti ini N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan N sama dengan 4. Itu kalau pengelompokan kulit yang sama. Selanjutnya adalah penyingkatan. Nah, bagaimana menyingkatkan? Ya, kamu harus pelajari juga bagaimana membuat penyingkatan terhadap konfigurasi elektron. Penyingkatan konfigurasi elektron dengan menggunakan atau dengan konfigurasi elektron gas mulia, ya. Elektron gas mulia. Ingat, kalau gas mulia itu kan mulai dari helium, neon, ya. Jadi berarti ada helium, dia itu 2, kemudian ada neon 10, kemudian ada argon 18, ya. Kemudian ada krypton 36, ada xenon 54, kemudian ada radon, ya. Wah, ini kenapa begini ya. Selanjutnya ada radon. Sebentar, agak macet nih. Kenapa? Penanya macet. Sepertinya. Nah, oke, sudah. Selanjutnya ini krypton.
Kemudian xenon tadi ada dia di 54 dan radon ya, Rn itu 86. Ingat gas mulia itu kalau dalam tabel periodik pada golongan ke nomor 18 atau golongan 0 kalau kita bilangnya. Nah, maka bagaimana? Contohnya adalah kita menggunakan gas mulia untuk menyingkatkan, karena kalau kita tulis semuanya sangat panjang. Nah, jadi bagaimana mempersingkatnya? Contoh kita ambil karbon ya. Contoh yang pertama karbon. Karbon itu kan 6. Dengan karbon 6 kalau dia yang sebenarnya dalam aturan Aufbau sangat panjang, yaitu 1s2, 2s2, 2p2. Nah, kan kita bisa singkat. Berarti 2 elektron. Nah, kita bisa lihat nih, ini sama dengan helium. Maka kita ganti menjadi helium. Maka tulis ulang 2s2, 2p2. Nah, itu sama dengan itu. Ya kan? Selanjutnya yang B. Ada Na11. Kamu boleh ganti 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Helium kan 11, kamu boleh ganti dengan neon. Maka berarti ini sampai ke sini 10, maka kamu ganti dengan neon ya. Maka tinggal tulis ulang sisanya 3s1. Nah, saya kasih satu lagi contohnya adalah strontium. Strontium itu 38. Berarti kita ambil yang lebih kecil dari 38. Berarti kripton ya. Nah, kalau ini 1s2, 2s2, 2p6. Ingat harus sesuai Aufbau penulisannya. 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 ya, D maksimum 10, kemudian 4p6 dan 5s2. Berarti kamu harus hitung sampai dia di bawah 38 dan mendekati kripton 36. Maka dia sampai sini, ya kan? Maka ini sama dengan kripton 5s2. Gampang kan? Jadi selanjutnya kita masuk ke aturan selanjutnya, yaitu yang perlu kita bahas. Ada 2 aturan lagi. Ini masuk aturan yang ketiga, ataupun beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang ketiga adalah kestabilan subkulit ya. Kita bicara kestabilan subkulit D yang terisi penuh atau setengah penuh. Ya, yang terisi penuh atau setengah penuh. Apa yang dimaksud dengan kestabilan yang terisi penuh atau setengah penuh? Bila dalam suatu konfigurasi elektron terdapat S2 D4 atau S2 D10, maka cenderung berubah dia nanti. Contoh ya, contoh. Contohnya adalah kalau kita ada S2 ya, 3D ataupun D4. Nah, berarti ini subkulit S dan D. Ada 2 elektron di S-nya dan D-nya ada 4. Atau S2 D9. Maka ini akan cenderung berubah ya, cenderung berubah. Ini akan cenderung berubah menjadi S1 D5. Dan juga ini akan berubah menjadi S1 D10. Kenapa demikian? Nah, ini karena bicara
mengenai kestabilan, ya, bicara mengenai kestabilan. Di mana subkulit D, ya, subkulit D dalam keadaan penuh, atau terisi atau setengah penuh, dia akan cenderung lebih stabil. Ingat lagi bahwa D itu kan orbitalnya energinya lebih tinggi. Jadi kita harus pastikan mengisi dulu masing-masing. Jadi jangan langsung S aja yang kamu isi penuh dan berpasangan. Nah, D ini harus diperhatikan karena kita bicara kestabilan. Contohnya, contoh kasus kalau misalnya yang berhubungan dengan ini ya. Kita ada Chrome 24. Nah, bentuk kondensnya atau singkatan daripada konfigurasinya argon 4s2 3d4. Kalau kamu perhatikan dia, berarti kan ini ada orbital S dan ada orbital D, ya kan? Nah, kamu isi dia di sini. Kamu udah isi dia 4s2-nya. Nah, ini 3d4. Kamu isi dia 1, 2, 3, 4. Tapi ada yang kosong 1. Ya kan? Ada yang kosong 1. Nah, ini nggak boleh. Jadi kamu harus pindahin ini. Pindahin. Ya, kamu harus pindahin 1 ke sini. Kamu harus pindahin dia. Maka dia akan menjadi 1, 2, 3, 4. Nah, dia menjadi 1, 1, 1, 1, 1, dan nah ini. Maka berubahlah namanya menjadi 4s1 3d5. Oke ya? Bisa ya? Nah, kita masuk ke konfigurasi elektron ion ya. Yang terakhir. Panjang sekali nih nanti videonya. Konfigurasi elektron ion. Konfigurasi elektron ion. Maka untuk ion bermuatan, kalau dia X positif artinya yang bermuatan positif, bagaimana konfigurasinya? Contoh, kalau dia Na, kan ini atom, tidak bermuatan. Kita tahu dia 11. Bagaimana dengan Na positif 11? Ya, maka ini 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Maka ini kalau positif maka jumlah elektronnya berkurang ya, kurang 1. Karena itu positif 1. Maka ini jadi 1s2, 2s2, 2p6. Berarti apa pengertiannya? Lepas 1 elektron. Ya. Itu yang harus dipahamin. Bagaimana kalau dia misalnya lagi contohnya Ca dan Ca itu 20. Masuk ke Ca2 positif 20. Maka ini 1s2, 2s2, 2p6 ya. 3s2, 3p6, 4s2. Karena 2 positif maka harus yang terluar yang paling dilepaskan elektronnya. Maka ini yang kamu lepas. Tadi kan kalau ini yang dilepas. Maka ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa enggak yang 2s2 atau 3s2 yang dilepas? Kenapa 4s2? Ingat bahwa kita melepaskan yang paling jauh dari inti atom, ya. Maka itu lebih mudah untuk dilepas.
Oke, itu untuk yang positif. Bagaimana untuk yang negatif? Untuk yang negatif, maka dia ditambah. Maka ada perubahan. Kalau positif dia dilepas, kalau negatif dia bertambah. Maka misalkan dia adalah X negatif, maka ini ion negatif, atau kita sebutnya anion. Kalau ini tadi kation. Ya. Maka kalau dia negatif, contohnya adalah cenderung itu dari yang bukan logam. Cl 17. Maka kalau Cl- menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Karena dia berkurang 1, maka yang bertambah 1, maka yang akan bertambah adalah di orbital P, ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, maka ini berubah menjadi 3p6. Ya, satu lagi contoh, biar saya sudahin. Yang selanjutnya adalah P15 dan P negatif 3, 15 ketika dia dalam berbentuk ion. Maka ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 3p3. Nah, 3 ya. 8 ya, 3. Maka karena tambah 3, perhatikan lagi yang ini. Maka jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ya kan? Maka yang ini yang berubah. Oke ya adik-adik, semoga paham. Ini menjadi topik akhir bicara struktur atom. Nanti saya akan kasih contoh soal yang berhubungan dengan struktur atom mulai dari pembahasan part 1 sampai part 3. Semoga ini membantu adik-adik sekalian yang juga belajar mengenai struktur atom di sekolah. Jangan lupa untuk di follow TikTok dan subscribe YouTube channelnya ya. Terima kasih, selamat belajar.